Oke, Lek. Kali ini saya akan eh, sedikit menjelaskan urutan untuk pemasangan kabel bodi. Ini di motor GL 100 GL cepek. Untuk nanti kan pembeliannya dapat set seperti ini. Ini kabel bodi, ini box, tapi ini relay sama firenya sudah saya copot karena mau pengukuran dulu. Oke, jadi nanti dapat seperti ini. Langkah pertama, kalau biasanya itu saya yang pertama saya lakukan itu pengukuran di boxnya. Nah, kalau boxnya kan ada yang PNP bisa langsung masuk, ada yang harus perlu penyesuaian. Nah, ini tak contohkan, ini kerangka ini, karena soalnya kan beda rangka, biasanya beda ukuran, jadi ada yang langsung masuk, ada yang perlu penyesuaian gitu, Lek. Oke, sebentar, seperti ini. Nah, ini kan, contoh seperti ini, Lek. Sebentar. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini kan mentok, jadi nggak bisa masuk. Nah, ini perlu penyesuaian di bagian samping box seperti ini. Nah, jadi ini mau saya cowok dulu biar masuk. Sebetulnya kalau seperti ini juga masuk, sudah bisa masuk. Nah, tapi kan kurang sip, jadi ini harus, ini nanti dicowok bagian sini dan sini biar masuk, biar tidak mentok seperti ini. Oke, ini saya cowok dulu. Oke, ini proses penyesuaian di bagian box sudah selesai. Ini sedikit saya papas di sini dan juga sini, sama di motong bagian bawah sekitar 5 mili. Nah, seperti ini, jadi biar tidak terlalu tebal, dan juga pemotongan di relay di flasher. Nah, seperti ini biar muat, biar tidak mentok. Nah, ini kan sudah masuk, jadi seperti ini. Nah, sudah masuk. Ini bendik sudah saya masukkan juga di sini. Nah, oke. Setelah pengerjaan di box sudah selesai, sudah pas, kita maju kita beralih ke bagian komstir sini, Lek. Nah, bagian sini, bagian soket-soket ini, tapi bukan di soket yang ini, tapi di holdernya, jadi penyesuaian di holdernya dulu disesuaikan dengan yang di kabel bodi seperti ini. Jadi ini disesuaikan di bagian depan. Kalau saya setelah box, terus saya pengerjaan di bagian depan dulu, seperti di lampu, sen, terus solder kanan kiri seperti ini. Nah, oke, lanjut kita proses selanjutnya, yaitu di penyesuaian di holder. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, Lek. Ini kemarin setelah penyesuaian holder, nah seperti ini jadinya. Ini soket sudah saya sesuaikan dengan kabel bodi, ini sudah kanan kiri juga seperti ini, dan sudah pakai serat. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah pemasangan ini, sebetulnya itu biasanya saya penyesuaian di bagian depan, lampu depan dan sen depan. Tapi ini kemarin saya cek lampu depan, sen, tapi lampu semua itu mati kemarin karena konslet, atau entah kenapa. Ini kalau disambung itu konslet, jadi nanti perlu dicek dulu, dibongkar dulu seperti ini. Ini kita tinggalkan dulu. Setelah itu, kita rakit di bagian spool, ini. Nah, ini rangka, ini kabel sudah saya masukkan ke rangka, sudah seperti ini. Terus lanjut, ini kita sebentar. Nah, ini di bagian spool. Nah, ini di bagian spool saya kasih soket
seperti ini, biar nanti kalau mau turun mesin bisa langsung tinggal cabut, tidak usah sambung-sambung lagi seperti ini. Dan ini tadi ini karena ini belum full wave, ini sudah saya rubah ke full wave seperti ini. Nah, nanti untuk cara rubah ke full wave bagi yang belum bisa, untuk yang masih bingung, nanti saya buatkan videonya sendiri ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau bagian bawah di bagian spol ini sudah selesai, sudah oke. Nah, kita lanjut di bagian pengapian. Nah, kita lanjut di bagian pengapian, yaitu di jalur CDI ini. Jalur CDI. Nah, ini sebetulnya kalau dari saya nanti tinggal colok, terus nanti pengecekannya di keluar ini ya. Nah, ini kan jalur ke koil, nanti ada percikan apinya atau tidak, ada harusnya tidak seperti ini. Nah, kalau di bagian CDI ini sudah, nanti di bagian pengisian yaitu di kiprok. Nah, ini karena pakai NMAX jadi ini gak kepake, nanti bisa dibungkus seperti ini. Oke, ini saya coba rakit dulu. Oke, ini proses pemasangan jalur CDI sudah, dan ini juga sudah saya pasang di bagian kontak. Ini nanti 2 kabel tidak terpakai, nanti dipotong saja. Terus ini di bagian holder ini juga sudah terpasang, ini holder kiri, ini holder kanan. Ini tidak terpakai karena di bagian tombolnya sudah tidak berfungsi, jadi ini saya jumper saja. Sini di bagian switch rem ini di sini. Nah, ini tinggal kita cek. Bentar, kita cek dulu. Biar jelas. Ini posisi kontak on. Nah, ini di engkol. Nah, kelihatan nanti. Nah, oke, sini sudah. Oke, untuk api sudah keluar dari CDI. Terus ini nanti tinggal pemasangan di sini dan penyambungan di. Nah, sudah terpasang seperti ini. Terus tinggal penyambungan ke koil sini, straight. Nah, seperti ini. Nanti dari koil langsung ke busi seperti ini. Nah, terus setelah CDI sudah oke, sudah done. Nah, ini harusnya ini ke bagian kiprok, bagian pengisian, tapi ini karena kiproknya belum ada, orangnya belum beli, jadi ini nanti nunggu saja. Tapi insya Allah ini tinggal colok, nanti sudah aman ya, jadi nanti tinggal diukur, nanti di voltmeter juga kelihatan. Kalau di bagian sini sudah semua, terus kita baru pindah ke bagian belakang. Bentar. Nah, bagian belakang ini. Nah, ini sementara karena akinya kemarin ini drop, ini baru dicas, ini pakai aki sementara seperti ini. Nah, terus nanti untuk di bagian belakang ini, nah ini nanti tinggal dipasang soket terus disambung ke bagian belakang sana, bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, ini proses pemasangan kabel bodi sudah sebetulnya belum selesai, tapi request dari yang punya untuk jalur lampu depan speedo sen sama yang belakang itu tidak disambung dulu karena mau ganti, karena ini lampunya konslet semua, jadi sudah mati semua, lampu depan, sen depan sama belakang mati semua. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini untuk pengapian sudah aman, pengisian tinggal colok saja. Nah, ini seperti ini. Di bagian box ini seperti ini, bagian starter juga sudah aman. Di bagian belakang belum disambung seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu tahapan-tahapan yang biasanya saya lakukan di saat
pemasangan kabel bodi. Oke, yang pertama kemarin itu setelah bongkar semua, yang pertama itu adalah penyesuaian di box. Nah, biar bisa masuk dan aman. Terus selanjutnya setelah box itu di bagian depan, yaitu di bagian penyesuaian holder, cokat-cokat inilah intinya. Nah, setelah ini semua sudah aman, terus lanjut ke bagian pengapian dan pengisian, yaitu dari bawah. Jadi ini kalau mau dimasukkan rangka dulu, terus nanti disambung ke bagian spool. Nah, kalau sudah bagian bawah sudah, nanti naik ke atas di bagian soket-soket CDI dan kiprok. Nah, tapi insya Allah tinggal pasang. Kalau nanti requestnya jelas, nanti tinggal colok saja seperti ini. Nah, setelah ini semua bagian pengisian dan pengapian aman, kita baru ke belakang. Nah, ini penyambungan di yang ke belakang. Nah, kalau semua sudah berarti sudah selesai, tinggal perapian dan penataannya itu selera sih. Bisa lebih bagus, bisa lebih rapi, tergantung kesabaran jenengan dan kerapian jenengan gimana. Seperti ini. Oke, mungkin seperti itu video tahapan-tahapan pemasangan kabel bodi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe balik.